Baik, teman-teman, kembali lagi bersama channel Matematika. Di dalam pembelajaran video kali ini kita akan melanjutkan soal-soal mengenai persamaan eksponen. Jika kemarin kita belajar mengenai persamaan eksponen, soal-soal yang memenuhi bentuk dasar dari A, B, C, sampai D, sekarang kita akan mencoba soal-soal yang kita harus mengerjakannya dengan menggunakan permisalan. Dengan cara menggunakan permisalan bagian yang E ini, maka persamaan eksponen akan dapat kita selesaikan dengan lebih mudah. Yang pertama, ada soal nilai X yang memenuhi persamaan ini ya. 2 pangkat 2 ya. Ini kan dikalikan 2 pangkat 2 kan 4. Dikalikan dengan 5 min X seperti ini ya. Ini ada akar pangkat 3. Kemudian 8 itu kita bisa tulis menjadi 2 pangkat 3. Kemudian yang ruas kanan 1/2 pangkat 2X ditambah 1 ini kita ubah menjadi pangkat negatif. 2 pangkat negatif 2X min 1 seperti ini ya. Nah, kemudian akar pangkat 3 itu kan bisa diubah menjadi pangkat 1/3. Kemudian pangkat 2 di sini kita kalikan dengan pangkat 5 min X. Sehingga yang di dalam akar menjadi 2 pangkat 10 minus 2X. Ya. Tadi akar pangkat 3 itu menjadi pangkat 1/3. Maka pangkatnya ini dibagi dengan 3. Nah, kemudian di sini ditulis 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat minus 2X minus 1. Nah, kita teruskan di sini ya. Nah, ini kan 2 pangkat sekian terus per 2 pangkat 3. Maka pangkatnya ini kita kurangkan dengan 3 sehingga bisa ditulis seperti ini. 2 pangkat 10 minus 2X per 3 dikurangi dengan 3. Sama dengan berapa di sini? Sama dengan 2 pangkat minus 2X dikurangi 1. Nah, ini bilangan pokoknya kan sudah sama ya, teman-teman ya. Bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya ini nilainya juga akan menjadi sama. Bisa kita tulis seperti ini. 10 minus 2X per 3 dikurangi 3 ini sama dengan minus 2X dikurangi 1. Nah, supaya penyebutnya ini hilang, maka kita kalikan kedua ruas dengan 3. 3 dikali 1/3. Ini kan jadi habis ya. Sehingga yang di sini menjadi 10 dikurangi 2X. Kemudian 3 ini jika kalikan dengan 3 juga jadi 9. Nah, seperti ini ya. Sama dengan min 2X. Maaf, min 2 kali 3 ini jadi min 6. Maaf, ini jadi min 6, min 6X, min 3. Gitu ya. Sehingga ruas kiri berapa ini? Minus 2X-nya kita tulis di depan. Minus 2X ditambah 10 kurangi 9. Jadi 1 ya. Kemudian sama dengan minus 6X dikurangi 3. Oke, kita geser ke atas seperti ini ya. Maka yang ada X-nya kita geser ke sebelah kiri tanda sama dengan ya. Minus 6X digeser jadi plus 6X. Ini dari 6X dikurangi 2X. Nah, ini min 3 kurangi 1. Plus 1 pindah ruas jadi min 1 seperti ini ya. Nah, ini menjadi 4X sama dengan min 4. X-nya berapa? Iya, min 4 dibagi 4. X-nya sama dengan 1. Maka kita dapat jawabannya adalah X sama dengan 1. Oh, maaf.
Ini negatif 4 dibagi 4, berarti min 1 ya. Nah, seperti ini. Jadi jawabannya apa, teman-teman? Jawabannya adalah B. Nah, kita lanjut soal nomor 2. Ini persamaannya kita sederhanakan terlebih dahulu ya. Ini kan menjadi 2 pangkat 2x dikurangi 6 dikali 2 pangkat x plus 1. 2 pangkat x plus 1 kan sama aja 2 pangkat x dikali 2 pangkat 1 ya. 2 pangkat 1 tetap ditulis 2. Ditambah 32 sama dengan 0. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Sehingga kita bisa tulis apa ini? 2 pangkat 2x dikurangi, ini 6 dikali 2. 12 dikalikan dengan 2 pangkat x ditambah 32 sama dengan 0. Nah, misal ya, 2 pangkat x sama dengan p. Maka persamaannya menjadi apa? Ini kan 2 pangkat 2x. Berarti persamaannya menjadi p kuadrat ya kan? Dikurangi 12p ditambah 32 sama dengan 0. Kita lanjutkan di sebelah kanan sini. Nah, kita mencari nilai p-nya. Kita di sini mencari nilai p. Nah, caranya bagaimana? Cari dua buah bilangan jika dijumlahkan sama dengan min 12, tetapi kalau dikalikan sama dengan plus 32. Berapa bilangannya? Betul, bilangannya adalah minus 8 dan minus 4. Minus 8 ditambah minus 4, minus 12. Minus 8 dikali minus 4, plus 32. Betul ya? Maka ini berarti apa, teman-teman? Ini berarti P sama dengan 8 atau P sama dengan 4. Nah, kita kembalikan ke persamaan awal. P sama dengan 8. P tadi kan 2 pangkat X-nya. Kita tulis 2 pangkat X. Nah, 8 bisa ditulis 2 pangkat 3. Maka X-nya sama dengan 3. Nah, seperti itu ya. Atau P sama dengan 4. Maka apa? 2 pangkat X sama dengan 4 itu kan bisa ditulis 2 pangkat 2. Maka X-nya sama dengan 2 ya. Nah, ketemu X1 di sini adalah 3, X2-nya adalah 2. Jika X1 lebih besar dari X2, betul ya? X1-nya 3, X2-nya 2. Maka berapa? 2. X1 ditambah X2. Tinggal kita masukkan saja nilai X-nya. Berarti 2 kali 3, X1-nya kan 3 ya, tambah X2-nya itu 2. 2 kali 3, 6. 6 tambah 2 sama dengan 8. Jawabannya berapa, teman-teman? Betul, jawabannya adalah 8. Oke, kita lanjut soal berikutnya. 2 kali 9 pangkat X. 9 itu kan bisa ditulis 3 pangkat 2. Karena dikalikan dengan X, maka ditulis 3 pangkat 2X. Dikurangi 3 pangkat X. Karena pangkatnya itu ditambah 1. Berarti kan ini sama saja 3 pangkat 1 ya. Ya, 3 pangkat 1 tetap ditulis 3. Kemudian ditambah 1 sama dengan 0. Nah, seperti ini ya. Terus bagaimana ini? Langsung saja kita misalkan. Misal 3 pangkat X sama dengan P ya. Maka apa ini? Ini kan 2 kali 3 pangkat 2X. Berarti bisa ditulis 3P kuadrat ya kan? Karena di sini 2X, 3 pangkat X-nya kan P. Nah, 2 ini jadi kuadrat. Kemudian dikurangi, ini kan ada 3. 3 pangkat X-nya ini ditulis P. Kemudian ditambah 1 sama dengan 0. Oke, kita lanjut di sebelah sini ya.
2P kuadrat dikurangi 3P ditambah 1 sama dengan 0. Di sini kita mencari nilai P-nya. Mencari nilai P-nya kalau bilangan di sini adalah 2, maka kita tulis di sini 2P ya. Kemudian di sini ada 2P ya. Kemudian kita bagi dengan 2 seperti ini. Ini rumus ya. Nah, sama dengan 0. Sekarang setelah itu kita cari dua buah bilangan yang jika dijumlahkan itu adalah min 3, tetapi dikalikan sama dengan 2. Min 2 sama min 1 ya, betul. Min 2 ditambah min 1, min 3, betul. Min 2 dikali min 1 sama dengan plus 2. Oke. Nah, sekarang di sini teman-teman lihat 2P dikurangi 2. Kita keluarkan 2-nya sehingga bisa ditulis 2 kali P min 1 dikalikan dengan 2. P min 1 per 2 sama dengan 0. Nah, ini coret 2-nya kita coret. Tinggal apa? Tinggal, betul, P min 1 dikalikan dengan 2P min 1 sama dengan 0. Berarti ketemu nilai P sama dengan 1 atau 2P sama dengan 1, maka P sama dengan setengah. Oke. Nah, pemisalannya tadi 3X sama dengan P. Karena P sama dengan 1, maka apa ini? 3 pangkat X. Nah, 1 itu berapa? 1 itu adalah 3 pangkat 0. Karena bilangan berapapun kalau dipangkatkan dengan 0, hasilnya adalah 1. Nah, ada seperti ini, berarti nilai X-nya sama dengan 0. Kemudian P sama dengan setengah. Berarti apa nih? 3 pangkat X sama dengan setengah. Nah, ini bisa kita ubah menjadi bentuk logaritma ya. X sama dengan 3 log setengah. Nah, berarti himpunan penyelesaiannya berapa? Himpunan penyelesaiannya itu adalah 0,3 log setengah. Nah, kita kembalikan ke soal awal. 0,3 log setengah. 0,3 log setengah. Berarti jawabannya adalah yang D. Maaf, jawabannya adalah yang D ini ya. Akar-akar persamaan 2 dikali 3 pangkat 4X min 20 dikali 3 pangkat 2X plus 18 sama dengan 0. Oke, kita cari nilai X yang memenuhi ya. Jawab. Nah, kita tulis saja 2 dikali 3 pangkat 4X. 3 pangkat 4X kan bisa ditulis 3 pangkat 2 dikali 2X. Betul? Nah, ya, seperti itu ya. Kemudian dikurangi dengan 20 dikali dengan 3 pangkat 2X. Ditambah 18 sama dengan 0. Nah, langsung saja kita lakukan pemisalan. Pemisalannya apa? Misal 3 pangkat 2X sama dengan P. Maka ini menjadi apa? 2 pangkat 2X kan menjadi P ya. 2P kuadrat. Ya, soalnya di sini ada kuadratnya ya, ada 2-nya. Dikurangi dengan 20, 3 pangkat 2X-nya dijadikan P, 20P, ditambah 18 sama dengan 0. Ini semuanya dibagi dengan 2 menjadi apa? P kuadrat min 10P plus 9 sama dengan 0. Karena ini semua dibagi 2. Nah, kita mencari dua buah bilangan yang jika dijumlahkan adalah min 10, tetapi kalau dikalikan sama dengan plus 9. Betul. Min 9, min 1. Min 9 tambah min 1, min 10.
Min 9 dikali min 1 plus 9. Nah, berarti apa di sini? P sama dengan 9 atau P sama dengan 1. Kita kembalikan ke bentuk permisalan awal. P-nya itu kan 3 pangkat 2X. Sehingga bisa ditulis 3 pangkat 2X sama dengan 3 pangkat 2. Karena 9 itu kan 3 pangkat 2. Kemudian yang di sini 3 pangkat 2X. Ya, 1 kita ubah menjadi 3 pangkat 0. Karena bilangan berapapun kalau dipangkatkan dengan 0, hasilnya sama dengan 1. Sehingga apa di sini? Ini 2X sama dengan 2 atau nilai X-nya sama dengan 1. Kemudian yang di sebelah sini 2X-nya sama dengan 0 atau X sama dengan 0. Nah, pertanyaannya tadi bagaimana? Nilai X1 ditambah X2. Nah, X1-nya kan ini ya. Ini X1-nya sama dengan 1, X2-nya 0. Berarti kalau ini dijumlahkan, ini menjadi 1 ditambah 0 sama dengan 1. Berarti jawabannya apa, teman-teman? Jawabannya adalah B. Jawabannya adalah B. Lanjut ke soal berikutnya. 2 pangkat 2X ditambah 2 minus 2X sama dengan 23. Berapakah nilai 2 pangkat X ditambah 2 pangkat negatif X? Di dalam soal ini, nilai 2 pangkat X ditambah dengan 2 pangkat negatif X, ini kita kuadratkan terlebih dahulu. Nanti akan ketemu polanya ya, teman-teman ya. Nah, kalau dikuadratkan berarti bagaimana? Ini memakai rumus A ditambah B dikuadratkan, itu akan sama dengan A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Berarti ini apa? Ini anggap ini adalah A-nya, anggap ini adalah B-nya. Berarti apa? 2X dikuadratkan ya. 2X ini dikuadratkan ditambah dengan 2 dikali 2 pangkat X dikali 2 pangkat negatif X. Itu kalau dikalikan hasilnya adalah 1. Kemudian ditambah dengan 2 pangkat min X. Nah, ini dikuadratkan. Nah, 2 pangkat X dikuadratkan ini kita ubah menjadi 2 pangkat 2X. Kemudian ditambah dengan 2 ditambah dengan 2 pangkat min 2X. Nah, ini kita ubah atau kita tukar posisinya. 2 pangkat 2X tambah 2 pangkat minus 2X ditambah 2. Nah, seperti ini ya. Nah, sekarang kita lihat ke soalnya. 2 pangkat 2X ditambah 2 pangkat negatif X. Di sini diketahui nilainya adalah 23. Jadi ini sama dengan 23 ditambah 2. Ingat, 23 tambah 2 itu sama dengan ini ya. Nah, kita tulis dulu di sini. Sama dengan 2 pangkat X ditambah 2 pangkat negatif X dikuadratkan. Nah, kita pindah ke sebelah kanan. Berarti ini kalau kuadratnya ini dihilangkan, ini kan di ruas kanan jadi di akar ya, teman-teman ya. Berarti apa? 2 pangkat X ditambah 2 pangkat negatif X. 23 tambah 2 kan 25. Berarti akarnya dihilangkan jadi akar 25. Ya, akar 25 berapa? Iya, akar 25 adalah 5. Berarti
2 pangkat X ditambah 2 pangkat negatif X sama dengan 5. Nah, sudah menjawab soalnya ya. 2 pangkat X ditambah 2 pangkat negatif X sama dengan 5. Jadi jawabannya di sini adalah C. Oke. Kalau teman-teman kurang paham, bisa diulangi lagi menonton video soal ini ya, teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Yang berikutnya. Nah, mencari nilai X masih sama. Oke, kita langsung saja ya. 4/5 dikalikan dengan 2 pangkat 3X minus 1 ditambah dengan 8 pangkat X per 10 sama dengan 2. Cara menyelesaikan soal seperti ini, kita kalikan dulu kedua ruas dengan 10. Nah, 10 dikali 4/5, ini sama dengan 8. 10 dibagi 5, 2 dikali 4, 8. Sehingga ditulis 8 dikali dengan 2 pangkat 3X minus 1 ditambah, nah 10 dibagi 10, 1. Sehingga di sini menjadi 8 pangkat X. Ruas kanan 2 dikali 10, 20. Oke, kita geser dulu. Nah, persamaannya kan menjadi seperti ini ya. 8 kita ubah menjadi 2 pangkat 3. Langsung saja ya, 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3X min 1. Ini kan berarti pangkatnya dijumlahkan ya. Berarti menjadi 2 pangkat 3 ditambah 3X min 1 ditambah dengan 2 pangkat 3X sama dengan 20. Seperti itu ya. Nah, ini menjadi bagaimana? Ini menjadi 2 3X ditambah 2 ya. 2 pangkat 3X tambah 2. Ini kan 3 dikurangi 1 kan 2. Tambah 2 pangkat 3X sama dengan 20. Nah, ini kan bisa ditulis seperti ini. 2 pangkat 3X dikali 2 ya, dikali 2 pangkat 2 ya, dikali 2 pangkat 2. Nah, ditambah dengan 2 pangkat 3X sama dengan 20. Oke, kita ubah kita tulis di ruas sebelah kanan sini ya, di bagian sebelah kanan sini. Ini kan bisa ditulis 2 pangkat 2 ini menjadi 4. 4 dikali 2 pangkat 3X ditambah dengan 2 pangkat 3X sama dengan 20. Nah, kita lakukan pemisalan di sini. Kita misalkan 2 pangkat 3X ini sama dengan P. Ya. Misal 2 pangkat 3X sama dengan P. Maka persamaannya menjadi bagaimana? Persamaannya menjadi 4P, ya, 2 pangkat 3X-nya P, ditambah dengan P, ya, sama dengan 20. Jadi 5P sama dengan 20. Atau nilai P-nya sama dengan 20 dibagi 5 sama dengan 4. Nah, kita kembalikan P itu ke bentuk 2 pangkat 3X. Maka 2 pangkat 3X sama dengan 2 pangkat 2. Ya. Nah, berarti di sini apa? Di sini berarti 3X itu nilainya sama dengan 2. Atau X sama dengan 2/3. Oke, kita ketemu jawabannya. X sama dengan 2/3.
Jawabannya berarti adalah yang D. Untuk soal yang berikutnya, jumlah akar-akar persamaan 5 pangkat X plus 1 ditambah 5 pangkat 2 min X sama dengan 30. Kita coba ya. Oke, soal berikutnya ini. Kita tulis 5 pangkat X plus 1 kan berarti 5 pangkat X dikali 5 pangkat 1 ya. Kemudian ini ditambah dengan 5 pangkat 2 min X berarti 5 pangkat 2 per 5 pangkat X. Nah, seperti itu ya. Sifat eksponen sama dengan 30. Nah, sekarang kalau ada soal seperti ini, kita kalikan kedua ruas dengan 5 pangkat X. Berarti di sini ada 5 pangkat X dikalikan dengan 5 pangkat X. Menjadi 5 pangkat 2X. Ya, dikalikan dengan 5. Ditambah dengan, ini akan per 5X ya. Berarti per 5X-nya ini hilang. Tinggal 5 kuadrat. Sama dengan 30 ini dikalikan dengan 5 pangkat X. Oke. Nah, sekarang menjadi bagaimana di sini? Ini menjadi kita misalkan 5 pangkat X-nya sama dengan P ya. Nah, kita tulis seperti ini. 5 pangkat X sama dengan P. Maka, ini menjadi apa? Ini menjadi 5 P kuadrat ditambah 25 sama dengan 30 P. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Kemudian kita jadikan satu ruas 30 P nya ini kita ubah ke ruas kiri menjadi 5 P kuadrat dikurangi 30 P ditambah 25 sama dengan 0. Masing-masing ini masing-masing ruas kita bagi dengan 5. Jadi apa? P kuadrat dikurangi 6P ya, 30 dibagi 5 sama dengan 6. 25 dibagi 5 jadi 5. Nah, sekarang kita mencari nilai P yang memenuhi. Oke. Cari nilai P yang memenuhi. Tadi di sini ada P. Ya, seperti ini tulis seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, kita cari dua buah bilangan kalau dikalikan sama dengan min 6, kalau dijumlahkan min 6, kalau dikalikan sama dengan plus 5. Itu berapa? Sama saja, ya. Betul, min 5 sama dengan di sini min 1. P min 5 dikali P min 1. Min 5 dikali min 1. Min 5 ditambah min 1, min 6. Min 5 dikali min 1 plus 5. Jadi nilai P di sini sama dengan 5 atau nilai P sama dengan 1. Kita kembalikan ke permisalan. P sama dengan 5 pangkat X. Kita tulis saja 5 pangkat X sama dengan 5. Nah, 5 di sini berarti 5 pangkat 1 ya. Maka nilai X-nya sama dengan 1. Kemudian yang di sini 5 pangkat X sama dengan, nah 1 di sini diubah menjadi 5 pangkat 0. X sama dengan 0. Tadi pertanyaannya bagaimana? Kita kembalikan ke pertanyaannya. Jumlah akar-akar. Nah, jumlah akar-akar berarti X1-nya di sini 1, X2-nya sama dengan 0. Ini kalau kita jumlahkan, berarti apa? 1 ditambah 0 sama dengan 1. Kita kembalikan ke soal. Jawabannya X sama dengan 1. Jadi jawabannya di sini adalah D. Baik teman-teman, saya kira video kali ini cukup sampai di sini ya. Kita lanjutkan pada video berikutnya. Sampai jumpa.